Tadi sorry ya, siang tadi Bu enggak bisa memenuhi jadwal, jadi kita ganti malam ini. Nah, masih semalam kita sudah sampai ke karakteristik ya, karakteristik sampah atau karakteristik limbah padat. Kalau kita mau mengolahnya, harus kita tahu karakteristiknya. Karakteristiknya bisa berdasarkan yang lalu, berdasarkan komponen penyusunnya ya, kemudian bisa berdasarkan sumbernya, kemudian bisa berdasarkan jenisnya, itu tingkat ekonomi masyarakatnya, kulturalnya ya, culture-nya ya, berdasarkan musim, mempengaruhi karakteristik limbah padat kota yang terbentuk. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Ya, pengelolaan daripada limbah kota itu dimulai daripada pengumpulan di titik sumbernya, kemudian pengangkutannya, kemudian melakukan recycle dan pengolahan, baru penghantaran ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang disebut dengan disposal ya. Jadi kegiatan pengelolaan ya, pengelolaan memanage limbah padat kota itu mulai dari titik sumbernya, dari mana dia berasal, apakah dia dari rumah tangga, apakah dia dari institusi, apakah dari di industri, apakah dia dari tempat-tempat fasilitas umum ya. Nah, kemudian mulai dari situ kita menanganinya, memanage, mengurusnya. Kemudian bagaimana ya dikumpulkan? Apakah dikumpulkan individu-individu atau apakah dikumpulkan dengan komunal ya? Kemudian bagaimana dia diangkut dari sumbernya, apakah dari sumber langsung ke tempat pembuangan akhir, atau bisa langsung dari sumber ke TPS, tempat pembuangan sementara, atau bisa juga ke tempat pengolahan sementara ya. Nah, itu kemudian dengan cara apa dia diangkut ya? Apa dia menggunakan truk yang kompakter, apakah dengan truk biasa atau dengan didorong atau dengan kereta becak kereta atau dengan didorong oleh orang ya, macam-macam cara transportasinya. Kemudian waktu transportasinya. Nah, jadi diatur semua waktu transportasinya itu, pada undang-undangnya tidak boleh pada saat jam sibuk ya, begitu sibuk orang pagi-pagi jam 7 sampai jam 10 itu kan jam 9 itu jam sibuk. Di situ pula lah sampah berlewatan. Sebenarnya itu salah ya. Kalau kita lihat di kota-kota yang pengelolaan sampahnya atau pengelolaan limbah padatnya sudah bagus, begitu orang beraktivitas di kota sudah tidak ada lagi yang mengangkut sampah. Tidak jauh-jauh kalau kita ke Surabaya jam 6 pagi atau jam 5 pagi sudah nggak ada sampah yang teronggok di pinggir jalan. Sudah bersih semua. Jam berapa tinggal? Jam berapa mereka melakukan pengangkutan dari sumbernya ke tempat pembuangannya atau ke tempat recycle-nya jam 3 pagi ya. Jadi transportasi. Kemudian di samping itu jalan yang dilalui pada saat pengangkutan ya, sebenarnya harus ada jalan khusus, tidak boleh dari mana aja dia boleh melalui jalan tersebut. Nah, setelah
selain dari transportasi ada recycle. Recycle itu bisa di-reuse, bisa dimanfaatkan. Reuse itu dimanfaatkan tanpa ada treatment, tanpa ada pengolahan lain, ya, langsung bisa digunakan. Misalnya saja kalau kita lihat perusahaan teh Sostro, nah dia akan merecycle kembali botolnya, ya, hanya dengan dicuci dia gunakan kembali. Nah, ada dengan recycle yang melakukan pengolahan supaya bisa dapat digunakan kembali. Seperti apa? Kaleng bekas minuman Coca-Cola kan dipres kemudian bisa dijual, ya. Nah, diumpankan balik ke pabrik. Kemudian kertas dan karton juga. Nah, kertas dan karton juga bisa di-recycle. Plastik juga bisa di-recycle. Plastik sebagian di-reuse juga bisa, sebagian harus di-recycle. Kemudian dalam recycle itu ada lagi yang kita rubah ke bentuk lain, transformasi, ya. Dari bentuk yang misalnya organik, kita bisa transformasi ke bentuk pupuk. Bisa kita transformasi dia ke bentuk energi. Dan bisa kita transformasi ke bentuk lain seperti kompos, ya. Seperti energi tadi bisa kita transformasi bentuk biogas. Nah, kemudian setelah recycle ada masih signifikan sisanya ataupun residunya yang wajib dibuang ke tempat pembuangan akhir yang kita sebut dengan disposal, ya, yang umumnya di Indonesia di TPA. Tapi kalau kita lihat pengelolaan sampah di Indonesia umumnya itu hanya collection di tempat sumbernya, kemudian angkut ke tempat pembuangan akhir langsung tanpa ada pengolahan. Nah, recycle yang ada pun recycle yang informal oleh scavenger yang mencari ada yang bermanfaat dari sisa-sisa buangan kota tersebut, ya, yang lainnya tidak diperdulikan. Dia hanya yang mau mencari apa yang bisa dia jual. Kalau ada besi bekas, sekerap besi diambilnya, plastik yang bisa jual kembali diambilnya. Nah, masih itu yang kita lihat cara pengelolaan limbah padat kota di Indonesia. Kemudian nah, di Indonesia baru ada undang-undang tentang limbah kota itu adalah tahun 2008, ya. Nah, tahun 2008. Di tahun 2008 itu membuat satu undang-undang tentang pengelolaan sampah atau limbah kota, ya. Mulai dari definisinya hingga denda kalau kita menyalahi aturan, ya, terakhirnya denda, gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 18/2008 itu didefinisikan bahwa sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, ya. Sisa kegiatan sehari-hari manusia ataupun oleh proses alam misalnya meletus gunung apa yang itu Sinabung, ya, menghasilkan memuntahkan limbah padat debu, ya. Nah, itu juga termasuk. Nah, bagaimana pengelolaannya? Apa yang disebut dengan pengelolaan itu di dalam Undang-Undang Nomor 18/2008 itu disebut bahwa pengelolaan sampah itu adalah kegiatan yang sistematis. Kalau sistematis dia berarti mempunyai susunan yang rapi, ya, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Udah ada 2008, sekarang udah ada 2022.
Udah berapa tahun? 14 tahun, 14 tahun lah ya. 14 tahun sudah undang-undang itu. Apa yang kita lihat di Kota Medan? Jawab sendiri ya. Apa yang Anda lihat di limbah padat kota di Kota Medan? Jawab sendiri ya. Jadi pengertian pengelolaan itu bukan hanya mengangkut ya, bukan hanya mengangkut atau bukan hanya memindahkan dari kota ke suatu tempat. Jadi pengelolaan itu bukan hanya mengangkut aspek teknisnya saja, mencakup juga aspek non teknisnya seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai, dari mana biayanya, dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif dan pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. Kalau masyarakat atau kita, katakanlah kita tidak ikut berperan, maka pengelolaan sampah kota yang kita inginkan, kota bersih, rapi, higienis itu tidak akan tercapai. Karena sumbernya dari mana? Dari ya kita-kita ini, dari masyarakat, sumber dari limbahnya. Kalau tidak care dengan sekecil apapun yang dia lakukan, tidak akan memberikan manfaat. Tetapi kalau dia care, dia akan memberikan perubahan bermanfaat sekecil apapun yang akan dilakukan oleh masyarakat. Coba kita lihat orang-orang, kalau kita lihat dari tingkat ekonominya, dia sudah tinggi ya, naik mobil dia ya, udah tinggi lah tingkat ekonominya itu, boleh dikatakan menengah ke atas. Nah kemudian tentunya dia sudah berpendidikan juga ya, kalau dia sudah ekonominya berpendapatan menengah ke atas ya, pendidikan itu tidaklah salah satu kendala baginya untuk mencapainya. Tetapi ironisnya apa yang kita lihat? Dia buka kaca mobil Alphard, mobil Fortuner, Pajero, Mercy, dia buang apa? Bekas minumannya, sampahnya di mana-mana di jalan. Orang memang berprinsip not in my backyard. Saya tidak mau bahwa ada sesuatu yang sampah itu di dekat saya. Nah, tetapi itu adalah tindakan yang tidak yang tidak etis lah ya. Nah, masa kita sudah minum Coca-Cola atau minum apa, lempar saja dari jendela mobil. Kan bisa kita buat di situ tempat plastik atau tong sampah kecil, nanti di situ kita berhenti, ada tempat pengumpulan sampah, kita buanglah di situ ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau ikut dalam sekecil apapun dalam pengelolaannya, maka tidak akan bisa berhasil pemerintah kota melaksanakan pengelolaannya ya. Jadi harus terlibat ya. Bagaimana melibatkan masyarakat? Kalau di negara-negara maju dengan punishment ya, dengan denda ya. Kalau membuang sampah sembarangan, ketahuan, banyak CCTV yang dipasang, nah dia bisa denda. Denda nanti akan bukan ada langsung dia diminta denda, tidak. Kalau dia ada urusan, apakah itu urusan perpanjang pajak alat elektronik atau pajak mobilnya dan pembayaran apa yang menyangkut administrasi negara, apa yang menyangkut, nah di situ bisa ditagih oleh pemerintah. Kalau tidak bayar pajak, kalau tidak bayar dulu denda itu tidak boleh diproses apa-apa tentang dia. Nah, sehingga masing-masing individu menjaga itu, nanti saya terkendala di dalam ini, saya nanti susah di dalam apabila saya ada urusan gitu. Jadi masing-masing saling menjaga. Jadi dia
dia buanglah sampahnya itu ke tempat yang telah ditetapkan, atau dia bawalah ke kemana dia akan pergi, dan di situ nanti kalau ada tempat pembuangan baru bisa dibuangnya di situ, tidak dibuang sembarang-sembarangan ya. Nah itu. Jadi di dalam Ibu bilang tadi baru 2008 nomor 18 undang-undang apa namanya sampah persampahan atau limbah padat kota di Indonesia. Apa yang diaturnya? Kita lihat. Yang diaturnya itu ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga itu ya yang keluar dari dapur ya, yang keluar dari dapur, yang kemudian barang apa namanya bekas tempat daripada barang-barang penggunaan rumah tangga, baik itu penyegar ruangan ataupun itu packagingnya sabun, sampo dan sebagainya, dan sampai kepada sampah yang spesifik. Yang spesifik itu berarti spesifik pengelolaannya, tidak boleh dicampur dengan yang sampah rumah tangga. Nah, jadi sampah rumah tangga itu di dalam Undang-Undang Nomor 18 2008 itu adalah sampah rumah tangga yang tidak termasuk tinja ya. Sampah yang dikeluarkan sehari-hari tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik. Sampah spesifik ini maksudnya B3. Jadi sampah rumah tangga itu tidak termasuk tinja dan sampah B3 ya. Tapi yang kita lihat apa? Sampah B3 selalunya bercampur dengan sampah non B3 dari rumah tangga. Kalau kita saja lihat di apa namanya di tong sampah setiap orang, kalau dia habis pengusir serangganya, atau habis penyegar ruangannya, atau habis tinta printernya, mana ada dia asing-asingkan, dia campur pergi ke dapur cari tong sampah masukkan ke situ. Nah sebenarnya itu tidak boleh masuk ke dalam sampah rumah tangga kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, kemudian selain yang berasal dari rumah tangga, ada yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Nah, seperti Ibu yang sampaikan sebelumnya, kawasan industri itu lebih gampang mengelola sampah padatnya daripada sampah padat dari perkotaan, karena kawasan industri, setiap industri mempunyai spesifik dan jenis tertentu sampahnya yang tidak sebanyak komponen yang dikandungnya tidak sebanyak sampah kota ya. Jadi relatif mudah untuk menentukan pengolahan dan melakukan pengolahan atau melakukan treatment terhadapnya. Nah, kemudian sampah spesifik itu apa? Sampah spesifik itu adalah B3 ya. Yang pertama B3, yang kedua yang pertama tadi bahan berbahaya dan beracun B3 ya. Yang kedua sampah yang mengandung limbah, bahan berbahaya dan ada limbah tapi mengandung B3. Kalau yang pertama itu bedanya dengan yang kedua tadi. Yang kedua, yang pertama itu zatnya itu langsung. Ya, kalau yang kedua, dia itu mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian sampah yang timbul akibat bencana, ya gunung meletus, longsor dan sebagainya. Kemudian ada bongkaran bangunan. Kemudian ada sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau didaur ulang ya. Sampah secara teknologi belum dapat diolah. Apa itu yang tidak dapat diolah secara teknologi, sehingga dia tidak bisa kalau tidak disingkirkan ke tempat
pembuangan akhir. Belum ada teknologi untuk memusnahkannya. Apalah itu sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Apa ya? Kalau plastik sebenarnya tidak bisa diolah. Kalau puing bongkahan memang teknologi belum ada yang mengolahnya, ya. Kemudian kalau tulang-tulang daripada pemotongan hewan ataupun daripada hewan juga tidak ada yang spesifik. Ada sih teknologi, tetapi tidak memenuhi semua limbah yang terhasil. Misalnya kan dari tulang bisa dijadikan bahan baku untuk membentuk dari tulang bahan bakunya kolagen, ya, kolagen. Nah, kemudian ada sampah yang timbulnya secara tidak periodik. Artinya pada saat-saat tertentu aja dia, misalnya pada saat pasang di laut. Nah, jadi air laut menuju darat sambil membawa sampah. Surut tinggal sampahnya di darat. Kemudian yang tidak periodik lagi apa itu? Sampah yang tidak tentu ya datangnya musimnya, ya. Ya, misalnya musim buah-buahan. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 18 itu 2008 ada juga apa sih sebenarnya generate daripada municipal solid waste generate, timbulan sampah atau timbulan limbah kota itu. Apa itu? Timbulan ataupun waste generation, generate daripada sampah itu, timbulan sampah itu adalah satuan berat kilogram per orang per hari, ya. Berapa generate-nya? Nah, misal dalam kilogram per orang per hari, atau kilogram per meter persegi bangunan per hari, atau kilogram per tempat tidur per hari, ya. Nah, atau juga bisa kilogram per bukan kilogram lagi, volume liter, berapa liter setiap orang sehari dia menghasilkan sampah, ya. Nah, di kota-kota di Indonesia umumnya menggunakan satuan volume dan satuan kilogram. Biasanya berapa ton generate sampah kota Medan gitu, atau berapa liter gitu. Sumber ini sudah kita bahas di kuliah yang sebelumnya. Nah, bagaimana sebenarnya terbentuknya limbah itu? Terbentuknya limbah, kalau orang teknik kimia selalunya membuat seperti ini, ya. Ada proses produksi untuk menghasilkan produk. Ya, untuk menghasilkan produk itu yang diproses dalam proses produksi ada bahan baku masuk. Bahan bakunya primer, yang utama, sekunder, penolong, ada energi, ya, ada energi lagi di sini masuk, ada sumber daya manusia. Nah, kemudian menghasilkan produk. Nah, produk ini ada masa pakainya. Nah, kalau sudah masa pakainya terlampaui, dia akan bahan yang terbuang, ya, bahan yang terbuang. Nah, jadi limbah itu, katakan saja limbah padat dalam proses produksi itu bisa berasal dari bahan baku yang tidak mengalami perubahan komposisi baik secara kimia maupun biologis, ya. Nah, ada bahan baku masuk, tetapi ada yang belum berubah komposisinya baik secara kimia maupun
biologis. Mekanisme transformasi yang terjadi hanya bersifat fisik semata. Misalnya pemotongan ya. Misalnya apa namanya penggergajian, serbuk gergaji itu sampah ataupun limbah yang berasal dari perubahan fisik saja ya, pengecilan ukuran dari apa namanya dari papan misalnya. Nah, jadi sampah kota banyak termasuk kategori yang apa namanya yang bersifat pengolahannya secara fisik, misalnya pemotongan. Nah, ada juga limbah yang terbentuk akibat hasil samping dari sebuah proses kimia. Ada byproduct ya. Atau byproduct dari proses fisika, byproduct dari proses biologi, atau mempunyai sifat yang berbeda dari bahan baku semula. Nah, jadi bahan limbah dari suatu industri itu bisa jadi bahan baku untuk industri lain. Apalah contohnya? Kalau kita lihat PLS, PLS itu adalah limbah dari pembakaran batu bara, baik itu di pengenerate penghasil tenaga PLN ataupun di dalam apa namanya boiler, menggunakan itu dia menggunakan batu bara untuk pemanasnya. Jadi ada hasil bakar, ada debu partikel yang terikut dengan gas buang yang disebut PLS. Nah, PLS itu bisa dijadikan bahan baku untuk lain, walaupun itu B3 ya. Kenapa? Karena PLS itu setelah diteliti apa namanya karakteristiknya sifat-sifatnya sangat mirip dengan semen. Silikanya tinggi, aluminanya tinggi. Nah, kemudian size partikelnya memenuhi untuk semen, memenuhi apa namanya setara dengan semen. Jadi bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan beton ya. Jadi bisa mensubstitusi penggunaan semen ya. Nah, karena mempunyai sifat-sifat yang sama. Kemudian yang ketiga, limbah yang terbentuk akibat penggunaan bahan baku sekunder. Misalnya pelarut atau pelumas, dia bahan baku sekunder. Timbul limbah di situ ya, bekas pelumas, bekas pelarut ya. Tapi dia tidak dalam reaksi proses pembentukan produk ya. Nah, pelumasi itu kan untuk melumasi supaya jalannya putaran yang disebabkan oleh mesin lancar ya. Nah, jadi tidak bersinggungan dengan langsung produk. Yang keempat, limbah yang berasal dari hasil samping proses pengolahan limbah. Misalkan saja wastewater treatment, pengolahan limbah cair itu menghasilkan limbah padat yang disebut sludge. Jadi ada limbah dari pengolahan limbah ya. Jadi pada dasarnya semua pengolahan limbah tidak dapat mentransfer limbah menjadi 100% non limbah. Masih ada yang signifikan, maka pembuangan akhir atau TPA itu tidak bisa dihilangkan dari pengelolaan limbah padat. Nah, kemudian yang kelima ada limbah yang berasal dari bahan samping pemasaran produk atau industri. Misalnya kertas atau packagingnya, plastik, kayu ya. Nah, itu bisa diolah sesuai dengan fungsi yang mau difungsikan. Misalnya koran yang telah dibaca bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk mencetak tatakan telur atau karton yang mempunyai kualitas lebih rendah.
Nah, penggolongan sampah kita juga sudah bicarakan di kuliah yang sebelumnya ya. Nah, kemudian berdasarkan cara yang dipilih untuk melaksanakan treatment atau pengolahan terhadap limbah padat kota itu, kita juga bisa mengkelompokkan apakah dia mudah membusuk atau putrescible. Putrescible atau mudah membusuk, sampah rumah tangga misalnya sayuran, buah-buahan, kotoran binatang, bangkai dan lain-lain. Kemudian apakah sampah itu bervolume besar yang bulky density atau bulky combustion ya, mudah terbakar. Apakah kayu, kertas, kain, plastik, karet, kulit dan lain-lain. Kemudian apakah komponen volume besar dan sulit terbakar, bulky non-combustible, logam misalnya, mineral dan lain-lain. Kemudian ada yang bervolume kecil dan mudah terbakar. Ya. Kemudian apa itu volume kecil mudah terbakar? Seperti minyak, ya, gas. Komponen bervolume kecil sulit terbakar. Ya. Kemudian wadah bekas, botol, drum dan lain-lain. Tabung bertekanan atau tabung gas, ya. Nah, serbuk dan abu. Ada yang organik, misalnya pestisida, logam metalik, non-metalik, bahan amunisi, dan sebagainya. Atau scrap daripada peleburan kembali logamnya. Nah, kemudian ada lumpur, ada yang organik atau yang anorganik. Gimana kalau kita flashback ke belakang dalam pengolahan penyediaan air umpan boiler, ada clarifier pertama itu ada menghasilkan lumpur yang anorganik yang berasal dari apakah itu tanah, apakah itu kerikil ya. Nah, kemudian yang setelah bukan di dalam pengolahan air pengolahan limbah. Nah, kemudian pengolahan limbahnya dilanjutkan dengan proses biologi misalnya. Proses biologi itu yang organik didegradasi oleh si mikroorganisme menjadi komponen yang lebih sederhana. Terhasil juga padatan yang bagian dari limbah padat yang mudah membusuk yang kita sebut dengan organik yang disebut dengan selat yang organik ya. Nah, selat non organik juga ada, selat yang organik ada. Kemudian ada puing bangunan, ada kendaraan tak terpakai. Nah, kendaraan tak terpakai itu juga merupakan limbah. Kalau seperti Jepang yang umur kendaraannya 5 tahun ya, 5 tahun, setelah 5 tahun orang nggak mau lagi. Bayangkan berapa banyaknya bangkai atau sampah mobil di sana ya. Nah, di Indonesia penggolongan sampah itu biasanya organik. Kalau organik itu identik dengan sampah basah yang terdiri dari daun-daun, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayuran, buahan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada sampah anorganik atau sampah kering yang terdiri atas ada kaleng, plastik, besi, logam, gelas, mika, dan lain-lainnya. Nah, kalau di Indonesia itu dikelola oleh sampah kota itu dikelola oleh pemerintah setempat. Apa permasalahan limbah padat kota di Indonesia? Ya, kita lihat permasalahannya. Selain daripada jumlah penduduk kita yang sangat banyak, kalau jumlah penduduk banyak tentunya limbahnya pun
sampah limbahnya itu banyak. Nah, kemudian ada keragaman aktivitas di kota-kota metropolitan ya. Nah, di kota-kota besar di Indonesia diperkirakan hanya 60% yang terangkut ke TPA. Itu masih terangkut aja. Tadi kita lihat seperti di Medan hanya mengangkut ya dari tempat sumbernya ke TPA, tidak ada pengolahan. Nah, itu pun hanya 60% katanya di berbagai kota-kota besar di Indonesia. 40% kemana? Ya, berserakan mencemari lingkungan. Nah, jadi kita lihat di sini kan disebutkannya. Sampai saat ini paradigma pengelolaan sampah yang digunakan adalah kumpul, angkut, dan buang. Ya. Kumpul pada titik sumbernya, transport, kemudian angkut ke tempat pembuangannya. Hanya 3 itu. Treatment nggak ada ya, boleh dikatakan nggak ada. Jadi bagaimana kota-kota bersih di Indonesia hanya yang melakukan kumpul, angkut, dan buang. Sudah mendapat apa dia? Mendapat piagam Adipura berkali-kali. Jadi kalaulah paradigma pengelolaan kumpul, angkut, dan buang ini terus-terusan ini yang akan dipakai, maka apa akibatnya? Maka akan pada suatu saat akan sangat sulit mendapatkan tempat pembuangan akhir. Karena semua dibuang ke sana tanpa ada reduksi ya. Sehingga fasilitas yang disediakan itu akan cepat penuh ya, akan cepat penuh sehingga tidak bisa lagi menerima sampah. Jadi nah sehingga gagallah TPA itu. Kita lihat ini ya. Beberapa di sini skema pengelolaan sampah secara umum di Indonesia. Kita lihat di Pulau Sumatera, penduduknya 49,3 juta jiwa. Penduduk yang dilayaninya 23,5%. Penduduk yang dilayani hanya 48% terlayani. Kita lihat di Jawa 59% yang terlayani. Di Bali 47% yang terlayani ya. Nah, jadi lebih banyak 53% lagi berserakanlah di lingkungan ya. Kalimantan 46% yang terlayani. Sulawesi yang terlayani banyak 68% ya. Nah, kalau secara sendiri-sendiri kita lihat secara tradisional, pembuangan sampah yang sering kita lihat itu adalah dikembalikan ke perut bumi ya. Ya, yaitu dengan ke dalam tanah, membuang ke dalam tanah atau membuang ke laut, membuang ke sungai. Nah, cara membuang sampah ke dalam tanah, melubangi kemudian dikubur itu karena itu sangat berbahaya. Kenapa? Kalau organik aja yang kita buang itu nggak masalah, ya. Tapi sampah atau limbah padat kota yang berasal dari rumah itu tadi, kalau Indonesia mesti bercampur, nggak ada pemilahan. Situ B3 ya, itu untuk spesifik. Di situ yang beracun, di situ yang organik, tercampur semua. Kalau itulah ditanam, dikubur bersama-sama, sudah membusuk, mengeluarkan licet atau lindi yang sangat banyak mengandung kontaminan
ataupun logam-logam, melakukan logam-logam yang ada bersama-sama ditanam tadi, sehingga dia nanti akan terbawa oleh aliran air yang melaluinya, ya, sehingga nanti akan terkumpul di reservoir air, kemudian kita minum. Nah, berdasarkan penelitian komposisi sampah Indonesia itu sebenarnya banyak organik. Kalau organiknya kita cocok untuk pengomposan. Kita cocok melakukan recycle dengan bentuk transformasi dari bentuk organik itu ke dalam biogas, misalnya. Nah, jangan seperti ini tidak ini namanya tidak mengolah ini ya, sumber sampah di sini dikumpul oleh ini, dipindahkan ke sini, ini TPS lain ya, stasiun sementara, baru dibuang ke sini, diangkut ke sini, ditunggu sampai penuh apanya, sampai penuh landfillnya ya. Kalau udah landfill ditutup, cari landfill lain lagi. Ikut pulang. Nah, di tahun 80-an apa namanya PPLH ITB, Pusat Lingkungan Hidup ITB, pernah memperkenalkan konsep kawasan industri sampah atau KIS. Itu juga tidak berhasil. Kenapa? Karena tidak terbiayai, lebih mahal biaya yang digunakan untuk menghasilkan komposnya dibanding dengan hasil penjualan komposnya, sehingga itu juga terhenti ya. Sudah dicoba. Nah, berdasarkan data tahun 2008 ada penanganan sampah di Indonesia. Jenisnya kalau pengurangannya ada 68,80%, pengomposan 7,19%, open burner pembakaran yang terbuka di mana-mana kita lihat, open burner 4,79, dibuang ke sungai 2,99. Insinerator skala kecil 6,59, non pengurangan 9,58%. Nah, jadi kita lihat tadi berdasarkan komposisi yang telah diteliti orang bahwa organik yang lebih banyak, tapi ironisnya kita lihat di sini pengkomposannya kecil 7,90%. Sementara organik yang ada 60 sekian sampai 70% ada di dalam sampah. Kalau kita mau serius, ini yang cocok pengkomposan. Ya. Insinerator kecil
tidak banyak karena sampah kita boleh dikatakan sampah basah ya. Kadar airnya tinggi karena organik yang banyak. Nah, kemudian bagaimana teknik operasional dalam pengelolaan sampah? Apa saja yang diperlukan? Nah, satu wadahnya, pewadahan sampah. Dulu pernah di Kota Medan dilakukan oleh pemerintah daerah membagi-bagikan secara gratis tong sampah. Tetapi tong sampah juga dicuri orang ya, curi botol dan dijual. Sehingga pemerintah tidak sanggup, akhirnya pemerintah hanya menyediakan pengangkutan ya, pengangkutan. Jadi tidak dikasih wadah lagi. Kemudian sementara wadah itu adalah teknik operasional ya, dasar-dasar perencanaan untuk kegiatannya ya. Kemudian pengumpulan sampahnya, apakah langsung ke TPA tadi atau di TPS ya. Pemindahan sampah ya, dipindahkan dari sumbernya langsung ke TPA atau ke TPS. Pengangkutan, pengumpulan tadi, pengumpulan nomor 2 pengumpulan ya. Kalau pengumpulan itu adalah apakah dia bersifat dari rumah ke rumah, door to door, atau dia komunal, misalnya perumahan Setiabudi ada satu tempat kawasan di situ yang disediakan untuk pengumpulannya. Nah, kemudian dari situ fasilitas pengangkutan ke TPA dilaksanakan. Ada yang kalau di gang-gang kecil tidak bisa, hanya kita bisa memindahkan dari rumah di door to door ke suatu kawasan tertentu oleh becak dorong atau kereta dorong. Kemudian baru diangkut ke tempat pembuangan akhir. Nah, kalau ada yang melakukan pengolahan, ada juga sedikit-sedikit ya, yang disebut dengan bank sampah. Bank sampah ada di Kota Medan, ada beberapa, tapi tidak efisien pelaksanaannya atau pengolahannya. Bagaimana retribusi pengelolaan sampah itu? Dari mana biayanya? Nah, selain kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan berapa biaya berapa misalnya dikenakan 25.000 per bulan atau 35.000 per bulan. Dari mana itu datang harga itu? Tentunya setelah dihitung semua dana yang digunakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah tersebut. Berapa biaya investasi? Investasi itu bisa beli alat-alat yang digunakan untuk mengangkut, mengumpulkan kendaraannya, kemudian tempat pembuangannya. Nah, biaya operasi pemeliharaannya, kalau pemeliharaan truknya ya, servisnya, biaya operasinya ya setiap hari dia berangkat, dia membakar minyak lah ya. Nah, minyaknya, biaya manajemen yang mengurusinya, yang mengurusi itu tentu ada gajinya ya. Biaya untuk pengembangan ya, research and development-nya, mau diapain sih sampah itu selanjutnya. Kemudian biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakatnya. Yang ininya seharusnya untuk melibatkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah. Harusnya penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Jangan yang sebaliknya orang-orang ilmu, orang-orang berpendidikan yang berdasi, yang pejabat-pejabat yang berseminar tentang limbah padat kota. Tetapi yang bersinggungan langsung dengan limbah padat kota itu adalah pembantu rumah ya. Nah, bagaimana kita mencerdaskan, memberi pengetahuan kepada si pembantu rumah itu supaya dia bisa
bersikap mengelola limbah padat yang keluar dari rumah tangga tersebut. Itu sebenarnya harus dilakukan. Sehingga peran serta masyarakat yang terlibat itu signifikan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang akan diangkut ke TPA kalau dilakukan pemilahan di titik sumbernya di rumahnya. Kan kita tinggal hanya memanage, membilang ya, memfasilitasi. Oh, kalau koran ke sini, kalau kertas ke sini, kalau plastik ke sini dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kalau ada fasilitas yang disahuti oleh pemerintah, ada yang datang keliling untuk mengumpulnya. Nah, ditimbang dikasih uang, ya kasihlah sama si yang mengumpulnya, sehingga dia rajin mengumpulkannya dan rajin memilah-milahnya. Oh, ini kan jangan disatukan dengan sampah sayur atau sampah gulai atau sampah apalah, gulai atau sampah nasi busuk, karena ini bisa saya jual. Nah, untuk merubah mindset daripada pembantu rumah itu harusnya ada pelatihan, penyuluhan terhadap oknum yang berperan, yang berkaitan langsung, yang bersinggungan langsung dengan pelaku daripada pengelolaan limbah padat kota tersebut. Oke. Untuk pertemuan ini kita padakan sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan bertanya. Apa yang Anda mau tanyakan? Hari itu kan Ibu tanya, kenapa sih memilih mata kuliah pengelolaan limbah padat? Apanya yang mau Anda capai, apanya yang ingin? Nah, kalau ada yang ingin, tentunya adalah satu ya, dengan penjelasan Ibu yang itu banyaklah yang nggak ngerti, banyak yang tidak paham. Nah, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Open kamera. Mana orangnya semua ini? Ada yang baru bangun, ada yang golek-golek, ya. Nanti untuk kuliah seterusnya kita wajib open kamera, ya. Open kamera. Bagaimana saya melihat Anda? Anda dengar nggak? Anda itu nggak perhatikan nggak? Saya sebenarnya capek sudah berbicara 1 jam, ya, tanpa stop, capek. Kalau misalnya metode ceramah yang seperti ini nggak enak, saya bisa buat metode apa? PBL boleh, tapi PBL dengan setiap mata kuliah akan apa? Akan kelabakan si mahasiswa, nggak bisa tidur 1 minggu, ya. Tapi ini pun nanti ada PBL, PBL-nya setelah MIT, ya. PBL setelah MIT, Anda akan menyelesaikan kasus, ya. Coba kalau PBL semua mata kuliah, Anda menentukan pemicunya, mencari informasi di pemicu itu, nggak bisa Anda tidur dari mata kuliah yang satu ke mata kuliah yang lain. Nah, ini hanya diminta Anda memperhatikan pada saat kuliah. Setelah itu terserah Anda, ya. Enggak saya pantau. Kalau yang PBL kan ada dipantau. Di luar kuliah dipantau apakah aktivitas Anda itu Anda jalankan. Kalau 2 SKS
bagaimana definisi 2 SKS itu, Anda jalankan apa tidak. Berdasarkan nilainya nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tadi sudah absen semua di e-learning. Sudah absen semua di e-learning? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah buat Google absennya juga di Google Form? Sudah, Bu. Udah ambil screenshot? Sudah juga tadi di awal, Bu. Sama yang ada materinya, Bu. Oke. Kalau begitu kita akhiri. Kita kuliah yang ke berapa ini? 3 ya? Iya, Bu. 3. Oke. Ibu lab ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.